الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الرسول النبي الكريم أمين والوحي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita dan selalu berupaya sekuat tenaga dan potensi yang kita miliki untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat membuat kita senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena memang tujuan hidup kita adalah untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebutkan secara beriringan antara ibadah dan syukur. Jadi ibadah itu bukan hanya dengan sujud, bukan hanya dengan ruku', bukan hanya dengan salat, puasa dan lain sebagainya, tapi ibadah harus dikerjakan dengan kekuatan dan landasan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi alaihissalam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud yang begitu luar biasa sehingga bengkak kaki beliau, lalu diprotes oleh istri beliau radhiyallahu anha Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang beliau menjawab, afala kuna abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan yang dilakukan oleh fisik, tapi ibadah adalah suatu amal perbuatan yang dikerjakan dengan landasan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat tanpa ibadah. Allah Jalla wa'ala mengungkapkan ibadah dengan zikir. Dan Allah katakan tentang ibadah yang paling utama salat. Allah katakan aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Dan Allah jelaskan manfaat zikir dan ibadah. Bahwa zikir dan ibadah artinya manfaatnya menenangkan jiwa. Allah katakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini akan tenang, jiwa ini akan tentram. Jadi, kita harus selalu mengingatkan diri kita yang lupa ini, yang lalai terus, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan selalu menjaga ikhlas. Dan ingat, jangan pernah kita meraihkan ikhlas. Ikhlas itu perkara yang paling sulit. Dan mudah kita lalaikan, mudah kita remehkan, mudah kita tinggalkan. Para ulama-ulama salaf terdahulu saja, bahkan mereka bukan hanya mengingatkan dengan amal, bahkan mereka mengingatkan diri mereka dengan tulisan mereka akan pentingnya ikhlas dalam kerangka syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita harus selalu menuntut ilmu. Untuk apa kita menuntut ilmu agama? Untuk mengenal petunjuk Nabi alaihissalam. Karena tanpa kita mengikuti dan mengetahui serta mengikuti petunjuk Nabi alaihissalam, kita meninggalkan syukur. Kalau kita meninggalkan syukur berarti kita mengabaikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah. Allah jelaskan dua hal tersebut. Dua hal tersebut adalah penentu kebahagiaan dunia akhirat kita. Sebagaimana Allah katakan tentang ikhlas, ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ya, setelahku. Artinya Allah menjelaskan bahwa ikhlas dalam beribadah itulah yang menentukan kebahagiaan. Kemudian madza ajabtumul mursalin, bagaimana respon kalian terhadap dakwah para rasul? Artinya ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW adalah sebab kebahagiaan dunia akhirat.
Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan kita di sore hari ini, di kajian kita, di kajian rutin kita akan membahas atau mengangkat tema ya, yang baru, tema yang baru, pembahasan yang baru, yaitu tentang tawadhu. Pembahasan tentang tawadhu. Kita akan jelaskan makna tawadhu secara bahasa, kemudian secara syar'i, menurut istilah syar'i, kemudian dalil-dalil ya yang menunjukkan akan wajibnya tawadhu dari Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabi SAW yang sahih, dan pembahasan yang lain yang berkaitan dengan tawadhu. Pertama kita bahas tawadhu secara bahasa, makna tawadhu secara bahasa. Tawadhu asal katanya diambil dari kata wadha'a. Ya. Yang maknanya adalah ya, wadha'a yaitu al-kalimah allati tadullu 'ala al-khatti li syai'i wa hattih. Jadi tawadhu itu artinya atau kata dari kata wadha'a yang artinya dia suatu kata yang menunjukkan akan rendahnya sesuatu. Jadi menunjukkan akan rendahnya sesuatu. Sebagai contoh misalnya kita katakan wada'tuhu bil ardi wad'a. Ya, aku letakkan suatu benda di atas tanah misalnya. Jadi kita letakkan suatu benda di atas permukaan tanah ya, di bawah begitu, itu namanya wadha'. Atau dikatakan wada'atil mar'atu waladaha. Ya, seorang wanita melahirkan anaknya dan dia keluar dari bawah. Ya, jadi anak itu keluar dari bawah. Makanya digunakan kata wadha'. Jadi kata tawadhu identik dengan kata rendah, dengan makna rendah. Nah, berarti tawadhu artinya secara bahasa artinya merendahkan diri. Ya, merendahkan diri ya kepada manusia, merendahkan diri kepada manusia karena Allah. Artinya dia tidak mau menampakkan kelebihannya. Dia tidak mau menonjolkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari sifat sombong. Adapun makna tawadhu secara istilah syar'i dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tawadhu artinya al-istislamu lil haqq wa tarkul i'tirad fil hukum wa adamu sukhriyati linnas. Tawadhu itu artinya tunduk terhadap kebenaran. Tunduk terhadap kebenaran. Dan tidak menolak dan tidak bersikap melawan atau menentang hukum Allah tabaraka wa ta'ala, serta tidak melecehkan dan menghina manusia. Itu tawadhu. Jadi tawadhu artinya kita harus pahami makna tawadhu, karena seringkali kita memahami tawadhu sesuai dengan pemahaman kita. Padahal ayyuhal ikhwatul kiram rahimallah, tawadhu itu ibadah. Sehingga seharusnya kita harus memahami tawadhu dengan pemahaman yang benar. Dan kita harus mengamalkan ya tawadhu, amalan tawadhu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tawadhu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW mencakup 3 hal tadi. Jangan tawadhu dia hanya orangnya rendah, ya, orangnya tidak sombong, tidak pernah menampakkan kelebihan dirinya,
ya, baik secara fisik maupun secara materi, secara dunia pada umumnya. Tapi dia tidak mau menerima tauhid. Dia kerap berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menolak sunnah. Dia melecehkan sunnah, melecehkan, menghina dakwah sunnah. Apakah itu tawadhu? Walaupun dia adalah orang yang baik, walaupun dia adalah orang yang baik lisannya, baik tutur katanya, terjaga tutur katanya, baik di mata manusia. Namun dia tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia bukan orang yang tawadhu. Kenapa? Karena tawadhu harus dibawa menurut pengertian syar'i. Harus dibawa kepada ya, tawadhu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana dia tunduk terhadap kebenaran. Dan ini pilar tawadhu yang pertama, pilar tawadhu yang utama, al-khudu' lil haqq. Makanya Nabi SAW ketika berbicara tentang sombong, mendefinisikan sombong, kata beliau, al-kibru batul haqq. Sombong itu menolak kebenaran. Dan itu sombong. Berarti orang yang tidak tawadhu adalah orang yang menolak kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian apa? Wa tarkul i'tirab fil hukum. Dan dia tidak membantah, tidak menyanggah hukum Allah Azza wa Jalla. Semua hukum Allah, baik yang selaras dengan kepentingannya, atau yang sesuai dengan kemaslahatannya, baik yang cocok dengan kelompoknya, atau yang tidak cocok dengan lingkungannya, atau yang tidak selaras dengan zaman yang dia berada padanya. Apapun alasannya, apapun situasi dan kondisinya, tetap tidak ada alasan bagi seorang muslim, seorang hamba Allah untuk menolak hukum Allah Azza wa Jalla. Menolak hukum Allah, hukum tauhid. Hukum terbesar Allah Azza wa Jalla, tauhid. Dia harus menerima ini hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti misalnya, ya, meniadakan fenomena makam keramat. Dia harus terima bahwa makam keramat itu syirik. Cikal bakal syirik. Kalau bukan, bahkan Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan, kalau bukan fenomena makam keramat itu bukan syirik, maka tidak ada syirik yang sungguhnya. Tidak ada syirik yang lebih besar daripada syirik tersebut. Sampai beliau mengatakan bahwa fenomena makam keramat adalah fenomena syirik yang sangat jadul, yang sangat lama sekali, yang sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dikatakan bahwa makam keramat itu syirik, lalu disampaikan dalil kepadanya, diterangkan bahwa Islam berlepas diri dari makam keramat, harusnya dia menerima, bukan malah mengatakan bahwa ini Wahabi, bahwa yang menolak makam keramat itu adalah orang yang tidak suka dengan Islam. Allahu Akbar, Islam itu tauhid. Seluruh dakwah Rasul adalah dakwah yang ditinggalkan tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wastanibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap kaum seorang rasul, dan semua rasul menyampaikan wa'budullah wastanibut tagut. Sembahlah Allah semata dan hindarilah tagut. Berarti justru dakwah Islam, dakwah seluruh nabi. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan, innal anbiya la'alat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu la'alat, satu bapak, lain ibu. Saudara sebapak, lain ibu. Artinya, agama mereka tauhid sama, hanya syariat yang berbeda-beda. Kemudian, makna tawadhu yang ketiga adalah adamu sukhriyah linnas. Dia tidak melecehkan manusia, tidak mengolok-olok manusia. Siapapun manusia, ya, siapapun itu manusia, dia selalu menganggap dia lebih baik daripada diri saya. Ya. Makanya Allah Jalla mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Tidak boleh satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diolok-olok, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan.
Karena dengan kita menyibukkan diri dengan menghina manusia, kita akan lebih menyibukkan diri dengan aib orang lain, sehingga kita tidak fokus pada ibadah. Ingat ikhwatal iman, kenapa kita wajib tawadhu? Agar kita fokus pada ibadah. Orang yang lebih berfokus pada ibadah adalah orang yang selalu menyibukkan diri dengan aib dirinya, bukan aib orang lain. Jadi apapun yang mewalingkan kita dari ibadah, pasti Allah larang. Apapun yang mendekatkan diri kita kepada ibadah, yang meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, pasti Allah perintahkan. Makanya Nabi alaihissalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang kau cintai, dan cinta kepada amal yang mendekatiku kepada ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya, makanya tawadhu Allah perintahkan, karena tawadhu adalah amal yang dapat menyempurnakan dan memantapkan ibadah kita kepada Allah Jalla fi'ula. Baik, sekarang kita bicara tentang dalil. Dalil yang mewajibkan akan tawadhu dalam Islam. Di antara dalil dari Al-Quran yang mewajibkan tawadhu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Jika bukan karena rahmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa berlemah lembut terhadap mereka. Jika seandainya kamu bersikap kaku, ya, kemudian memiliki hati yang keras, niscaya mereka akan menjauhimu. Maafkanlah mereka, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Doakan ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka pada perkara yang penting. Ikhwatal iman, lihat Allah katakan, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa berlemah lembut terhadap mereka. Artinya, Nabi diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bersikap lemah lembut. Salah satu bentuk kelembutan kita terhadap sesama muslim, tawadhu. Karena lembut, tawadhu itu bisa berupa perbuatan, ya, bisa berupa perkataan. Bisa berupa perkataan. Perkataan yang tidak melecehkan, tidak merendahkan, itu bentuk tawadhu. Ya. Perbuatan-perbuatan misalnya memberi, ya, seorang dengan melempar, itu menghina, melecehkan. Memberi dengan, ya, dengan sikap yang menghina. Jadi menghina, ya, menunjukkan kesombongan, itu bisa dengan perbuatan dan juga bisa dengan ucapan. Allah katakan, kalau seandainya kamu berhati keras, bersikap kaku terhadap manusia, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Kalau Nabi saja, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kalau Nabi saja, apabila beliau bersikap kaku, berhati keras, ditinggal oleh manusia, apalagi kita, ikhwatal iman. Ayat ini menekankan kepada kita semua akan pentingnya tawadhu. Apa sih yang membuat orang itu suka dengan kita? Tawadhu. Tawadhuan kita, bukan kesombongan kita. Kita nggak butuh manusia yang pura-pura cinta, pura-pura suka dengan kita. Kita butuh rasa cinta yang sejati. Kita butuh ketulusan cinta manusia kepada kita. Sehingga kita pun merasakan kenyamanan ketika mereka menyukai kita, mencintai kita. Dengan apa mereka menyukai kita secara alami? Dengan tawadhu kita, ikhwatal iman.
Tawadhu ibadah. Ketika kita menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala, yaitu tawadhu, maka Allah akan menyukai kita. Karena kita menjalankan sesuatu yang Allah sukai. Kenapa kita wajib tawadhu? Pertama, karena Allah maha sombong. Hanya Allah yang berhak sombong. Sedangkan kita makhluknya, semua, malaikat, nabi, seluruh makhluk yang hebat sekalipun harus tawadhu. Yang boleh sombong hanya Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah Jalla wa Ala dalam hadis qudsi mengancam orang yang berani sombong. Orang yang berani congkak. Merasa dirinya besar, merasa dirinya agung. Seraya Allah Jalla wa Ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, wal-'azamatu izari. Faman naza'ani wahida minhum 'adzabtu finnar. Kesombongan itu adalah selendangku. Keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang berani merampas salah satu dari hak khususku, aku akan azab dia di neraka dengan azab yang sangat pedih. Nah, kalau kita bukan Allah, kalau kita bukan Khalik, kalau kita sadar bahwa kita makhluk, harusnya kita wajib tawadhu. Gak boleh kita sombong. Makanya kita harus mengaca, kita harus mengingatkan diri kita selalu. Saya ini makhluk atau Khalik? Kalau saya makhluk, maka yang wajib atas kita adalah tawadhu. Toh semua kelebihan yang kita miliki, itu milik Allah dan pemberian Allah. Kalau Allah Jalla wa'ala kehendaki segera Allah angkat, Allah rampas, Allah cabut nikmat yang ada di kita, sangat mampu dan sangat mungkin sekali. Ikhwatal iman. Coba kita simak dengan baik. Firman Allah Jalla wa'ala sebagai cambuk, sebagai teguran keras bagi orang-orang yang merasa dirinya hebat. Teguran keras bagi orang-orang yang masih bersemayam di hatinya kesombongan. Allah katakan, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk. Katakan, wahai ya Allah, malikal mulk, yang memiliki kerajaan, yang memiliki alam semesta ini. Tu'til mulka man tasha. Allah akan memberikan kerajaan. Allah akan memberikan segala hal yang hebat di alam ini kepada hambanya yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah bisa mengambil kembali, bisa merampas kembali ya, kerajaan dan apapun yang hebat di dunia ini, di alam ini, dari hambanya yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Dan Allah mampu, ya, dan Allah Jalla wa Ala akan memuliakan ya hambanya yang ia kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan engkau bisa menghina hambamu yang engkau kehendaki Allah. Biyadikal khair, semuanya engkau yang menentukan. Innaka ala kulli syai'in qadir, semuanya engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, Allah lah sang pemilik. Apakah kita pantas membanggakan sesuatu yang tidak kita miliki? Tidak pantas, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ayat yang berikutnya dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan akan wajibnya tawadhu. Tawadhu adalah ayat dari surah Al-Maidah ayat 54. Di sana Allah sebutkan tentang seorang mukmin yang sungguhnya yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, di mana Allah sebutkan sifat seorang mukmin yang sejati, adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, adzillah ay tawadhu. Selalu bersikap tawadhu terhadap sesama mukmin. Jadi terhadap mukmin siapapun dia, apakah mukmin dia berkulit hitam, apakah dia seorang mukmin berkulit
hitam atau berstatus sosial yang tidak dipandang oleh manusia, ya, dia adalah seorang miskin, seorang pembantu, seorang supir, seorang pemulung, atau ada padanya hal-hal yang membuat orang tuh cenderung memandangnya sebelah mata. Kalau dia mukmin, kita wajib tawadhu. Gak boleh kita menghina orang karena dia miskin. Kita lihat dia muslim atau kafir. Allah Jalla wa Ala mewajibkan kita tawadhu terhadap sesama mukmin. Jangan kita hanya tawadhu terhadap orang yang selevel dengan kita atau lebih di atas kita. Tawadhu juga, saudaraku seiman, kita juga wajib tawadhu terhadap pembantu kita. Kita juga wajib tawadhu terhadap tukang sapu jalan. Kita juga wajib tawadhu terhadap siapapun mereka yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat ikhwatal iman. Selama dia mukmin, karena Allah katakan adillatin 'alal mu'minin, merendahkan diri terhadap orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, bersikap sombong terhadap orang-orang kafir. Berkata Makhul rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan izzatin 'alal kafirin yaitu apa? Di seorang muslim, seorang mukmin harus membenci, harus bersikap geram, marah terhadap orang kafir walaupun dia orang terdekat kita. Walaupun dia memiliki hubungan famili dengan kita. Bukan berarti kita mengabaikan sisi silaturahim. Tapi kita harus marah dan geram terhadap orang yang berani kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun dia, tidak pandang bulu. Siapapun yang berani kufur kepada Allah, lihatlah Allah Azza wa Jalla. Segalanya bagi kita, tapi kenapa ada yang berani kufur dan tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal iman itu kemaslahatan kita. Iman itu kebahagiaan bagi kita semua. Makanya kita benci harus karena Allah. Dan kita pun wajib mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 88 Allah katakan, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkan dirimu wahai Muhammad. Rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallah. Saudaraku seiman, coba perhatikan. Adakah orang yang lebih sempurna daripada Nabi SAW? Adakah orang yang lebih baik dari Nabi SAW? Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi SAW. Secara iman, secara takwa, secara hubungannya dengan Allah. Baik, mungkin dunia beliau bukan orang kaya. Tapi seandainya beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku orang yang paling kaya." Tentu Allah akan ijabah. Artinya beliau miskin. Beliau miskin bukan karena beliau tidak mampu menjadi orang kaya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki alasan, memiliki hikmah. Kenapa beliau lebih memilih menjadi orang yang sederhana hidupnya? Karena beliau ingin menjadi contoh bagi umatnya. Karena menghadapi kemiskinan, menghadapi fitnah dunia, menghadapi kemudahan hidup, itu tidak mudah. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, lebih memilih hidup yang sederhana, lebih memilih kesederhanaan hidup? Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita atau memberi pelajaran penting kepada kita bahwa ujian kekayaan jauh lebih berat daripada ujian kemiskinan, ikhwatal iman. Dan itu ditegaskan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau mengaminkan pilihan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat adalah orang yang paling mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya Abdurrahman bin Auf berkata, "Kunna ibtalana Allah bidharra fasabarna. Falamma ibtalana Allah bisarra falam nasbir." Dahulu kami diuji oleh Allah dengan
keterbatasan hidup dengan kemiskinan. Alhamdulillah kami bisa melewati ujian dengan baik. Namun setelah itu Allah Jalla wa'ala menguji kami dengan kekayaan. Dan kami nyaris tidak lulus ujian. Allahu Akbar. Sahabat Nabi radhiyallahu an, sahabat Nabi yang imannya langsung ditempa oleh Rasulullah, yang merupakan lulusan terbaik dari sekolah Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lulusan terbaik madrasah Rasulullah, mengakui sulitnya untuk lulus menghadapi ujian kekayaan. Bagaimana kita? Bagaimana kita ikhwatal iman? Jadi Nabi alaihissalam, beliau menjadi orang tawadhu, bukan berarti beliau tidak bisa jadi orang kaya. Kembali lagi ikhwatal iman. Nabi adalah orang yang paling sempurna. Beliau secara nasab, Masya Allah, siapa yang lebih mulia nasabnya daripada Nabi alaihissalam? Nasab beliau adalah orang nasab yang paling tinggi secara kasta, ya. Beliau secara nasab tertinggi ikhwatal iman. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Siapa yang meragukan kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan keluarga beliau, bahkan istri beliau Khadijah, dipadukan dua nasab yang mulia dari keluarga yang terhormat. Secara agama luar biasa, secara amal. Tapi Allah Jalla wa'ala perintahkan orang yang paling sempurna di dunia, orang yang paling sempurna sepanjang sejarah sampai kiamat bahkan, untuk merendah, untuk tawadhu terhadap orang yang beriman. Jadi orang yang di bawah Nabi, dari sisi manapun, harusnya dia lebih tawadhu. Harusnya dia lebih tawadhu daripada Nabi SAW. Apa yang dibanggakan ikhwatal iman? Apakah seorang bangga dengan hartanya? Kalau seandainya harta tidak membuatnya semakin dekat kepada Allah, apa yang dibanggakan? Toh harta tidak membahagiakan. Harta yang membahagiakan. Dunia yang membahagiakan. Apapun yang ada di dunia yang membahagiakan. Yang kita gunakan sebagai sarana ibadah. Karena Allah melihat hati kita dan melihat amal kita. Lihat mengapa Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat wajah kalian. Dan juga Allah tidak melihat harta kalian. Artinya Allah tidak melihat dunia kita. Sehingga kita tidak boleh bangga dengan sesuatu yang tidak Allah lihat. Harusnya kita membanggakan diri dengan sesuatu yang Allah lihat. Karena kita harus bangga sama Allah. Banggakan diri kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya bisa sholat. Ya Allah, saya bisa berinfak. Jangan kita membanggakan diri manusia. Karena yang menghargai amal kita hanya Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak menghargai kita. Semua penghargaan manusia, semua pujian manusia. Pujian sesungguhnya hanya Allah Jalla wa Ala. Nikmat kalau seandainya Allah sudah muji kita. Makanya Rasul merasakan kebahagiaan luar biasa. Karena sering dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Pujian yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi. Allah memuji akhlak Nabi alaihissalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau betul-betul di atas akhlak yang luhur. Ibnu Abbas menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin azim, ay wa innaka la'ala dinin azim. Engkau sungguh berada di atas agama. Artinya beliau sungguh betul-betul mengamalkan seluruh agama Islam. Lihat. Ikhwatal iman rahimahullah. Kenapa Allah Jalla wa Ala hanya melihat hati dan amal kita? Karena dua hal inilah yang dapat membahagiakan kita. Karena Allah lah yang membahagiakan kita. Hanya Allah yang membahagiakan kita. Maka perhatikan dua hal yang Allah lihat. Hati. Kenapa hati? Karena hati itu tempat cinta. Kata Ibnu Qayyim, li'annal qalb mahallu mahabbatillah. Karena hati itu tempat cinta. Makanya Allah tidak mau diduakan cintanya dengan selainnya. Allah seraya berkata, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai Allah.
Ma'takhidhu min dunillahi andada, yang menjadikan Allah sebagai sekutu bagi Allah. Di mana ia mencintai mereka sebagaimana ia mencintai Allah. Gak mau Allah diduakan cintanya dengan selainnya. Kenapa? Karena cinta itu ibadah. Cinta itu ibadah. Lihat pernyataan para ulama salaf. Ketika ditanya apa itu ibadah, qala ulama salaf, al ibadatu ghayatul dhulma ghayatul mahabbah. Cinta itu adalah perpaduan antara ibadah, itu adalah perpaduan antara cinta dan penghinaan diri. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala ketika menuturkan, menjelaskan dan menyebutkan definisi ibadah, al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min al aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai Allah. Lihat, ibadah cinta. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda, segala sesuatu yang dicintai Allah, diridhai Allah. Jadi kuncinya cinta. Makanya kita disuruh mengikuti Rasul. Kenapa? Kenapa kita disuruh mengikuti Rasul? Kenapa kita disuruh mengikuti sunnah Rasulullah? Karena segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasul pasti dicintai Allah. Coba lihat surah Al-Imran ayat 31. Allah katakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, buktikan cintamu kepada Allah. Dengan apa kita buktikan cinta kita kepada Allah? Fattabi'uni, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ikhwatal iman. Kenapa hanya dua hal ini? Dua hal ini yang dilihat oleh Allah, hati dan amal. Renungkan dengan baik. Kok hanya hati dan amal saja ya yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla? Kenapa enggak harta kita dilihat? Yang tadi sudah disampaikan. Berarti dua hal inilah yang dapat menenteramkan jiwa. Hati yang merupakan tempat cinta. Makanya ketika kita bicara cinta, berarti bicara bahagia. Kalau cintanya ditujukan, diarahkan hanya kepada Allah. Ibnu Qayyim berkata dan sering menukil perkataan gurunya Syekhul Islam. Beliau mengatakan, Inna fid dunya jannah ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Barang siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Kalau ada surga dunia ya. Apa itu surga dunia? Surga dunia ternyata apa? Ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu bih wasyauqu ilaih, mengenal Allah, mencintainya, nyaman berada di sisinya, dan selalu rindu kepadanya. Dan selalu rindu kepadanya, itu surga dunia. Wallah. Bahkan ikhwatal iman, surga dunia adalah pusat daripada surga akhirat. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, Inna jannatul akhirah tabi'atun li jannatid dunya. Inna ladzatal akhirah tabi'atun li ladzatid dunya. Bahwa kelezatan akhirat itu follow up daripada kelezatan dunia. Makanya kelezatan melihat wajah Allah itu follow up dari apa? Lanjutan dari kelezatan dunia, yaitu apa? Mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala, mencintai Allah jalla wa ala. Jadi perhatikan ikhwatal iman, amal dan hati. Berarti yang kita banggakan adalah yang membahagiakan kita. Yang membahagiakan kita hanya dua, hati dan amal. Jadi yang kita banggakan di dunia adalah yang bisa kita gunakan untuk beramal sebagai bukti cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya ikhwatal iman, kita nggak bisa memasukkan harta ke dalam hati kita dengan penuh nikmat. Kita nggak bisa masukkan anak kita ke hati kita dengan penuh nikmat. Kita nggak bisa masukkan istri kita, suami kita ke dalam hati kita, karena mereka mengecewakan. Kapan ya harta saya membahagiakan hati saya? Kapan ya suami saya membahagiakan hati saya? Ketika suami soleh, lihat. Ketika anak soleh. Ketika harta halal.
Kenapa ada harta halal, ada suami soleh, istri soleha? Kenapa ada yang namanya anak soleh? Karena semua itu pendukung ibadah. Yang mendukung cinta, kan tadi dijelaskan, ibadah itu cinta. Makanya kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairu mata'iha lamartus salihah. Dunia itu perhiasan yang indah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Nikmat. Wallahi, walaupun kita tidak punya uang banyak, walaupun kita adalah orang yang hidupnya pas-pasan, tapi ketika memiliki istri yang salihah, bahagianya luar biasa. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bahagianya itu di sini, di hati kita. Kenapa? Karena salihah. Dia mendukung. Dia menguatkan cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman. Nabi yang mulia alaihissalam, orang yang paling sempurna, diperintahkan Allah untuk tawadhu. Tawadhu oleh karena Allah. Sehingga dalam dalil dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala, karena Allah menyukai tawadhu, karena Allah yang berhak sombong, sehingga siapapun yang tawadhu dari makhluknya pasti Allah sukai. Kalau Allah sudah sukai, kalau Allah sudah cintai, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Allah akan berikan penghargaan setinggi-tingginya. Di antara penghargaan, balasan yang Allah berikan kepada orang yang tawadhu, mengamalkan amalan yang Allah cintai, yaitu kata Nabi alaihissalam, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Lihat Nabi alaihissalam, di mana Nabi alaihissalam bersabda, wa inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yakhur ahadu ala ahad wa la yabi ahadu ala ahad. Dan Allah memberikan wahyu kepadaku yang targetnya adalah kalian menjadi orang-orang yang saling tawadhu dan tidak menyombongkan satu sama lain dan tidak menzalimi satu sama lain. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali tema tentang tawadhu di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah azza wajalla mengampuni dosa-dosa saya di saat saya menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kekurangan dan kesalahan. Segala kesalahan dari kebodohan dan dari syaitan, segala kebenaran mutlak dari Allah azza wajalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang akan bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Dan kita awali sesi tanya jawab ini dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Di antara pertanyaan yang telah masuk, ada seorang ikhwah di Cideng Bogor bertanya, Ustaz, bagaimana cara agar ada rasa cinta mengenai ibadah kita? Apakah berarti kita harus merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Ya, cinta tentu banyak mengandung makna ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kita mencintai seseorang, bagaimana rasanya? Cinta itu tidak bisa diungkapkan kata-kata. Tidak bisa diungkapkan kata-kata. Ya, ada rasa ada rasa suka di hati kita. Ada rasa hormat. Ada rasa takut, segan. Ada rasa harap. Bercampur. Makanya kata ulama, ketika kita ingin menguatkan dan menjaga kekuatan cinta kepada Allah dalam proses ibadah kita, maka jaga stabilitas cinta dengan dua kekuatan, yaitu dengan rasa takut dan rasa harap. Oleh karenanya Ahlus Sunnah ya, menyatakan, ulama Ahlus Sunnah, bahwa ibadah seorang muslim harus dengan tiga kekuatan. Dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Gitu. Kenapa harus dengan rasa takut, rasa harap?
supaya rasa cinta tetap terjaga. Jadi dua kekuatan ini menjaga rasa cinta. Jadi kalau kita cinta, artinya kita sangat berharap kepada Allah. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika Rasul mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Jika aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Apa kata Rasulullah? Agar kamu dicintai Allah, izhat anid dunya. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia. Apa zuhud? Zuhud, kata Syekhul Islam, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Bermanfaat gak di akhirat? Saya punya uang banyak. Bermanfaat gak? Mendingan saya gak usah uang banyak. Cukup biasa-biasa saja. Saya punya mobil mewah. Bermanfaat gak di akhirat? Bermanfaat. Apakah bermanfaat mobil saya yang mewah ini? Apa cuma buat bangga-banggaan? Nah, kalau dia punya sikap selalu meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat, segala yang tidak dia bawa mati, itu namanya zuhud. Dan Allah akan mencintai orang seperti itu. Kemudian apa lagi? Bagaimana caranya kita dicintai manusia? Lihat. Terhadap Allah dan terhadap manusia. Kata Rasulullah, ya, wazati ma'indan nas yuhibbakan nas. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Waqta'liyas mimma fi aidin nas. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa kita tidak boleh terlalu berharap kepada manusia? Agar rasa cinta kita kepada Allah tetap terjaga. Karena kalau kita sudah mulai berharap kepada manusia, pasti kekuatan cinta kita kepada Allah melemah. Kalau kita sudah mulai berani takut kepada manusia, pasti kekuatan cinta kita kepada Allah melemah. Makanya kata Allah, ataksyaun nas, fallahu haqqu an taksya. Kamu takut sama manusia? Padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Kenapa kita dilarang untuk manusia? Karena rasa takut kita yang salah itu akan melemahkan rasa cinta. Ujung-ujungnya cinta kita akan melemah. Kalau rasa cinta kita sudah melemah, otomatis ibadah kita akan terganggu. Makanya Allah melarang kita cinta kepada dunia. Karena fitnah dunia luar biasa. Kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadhirah. Dunia itu hul, manis. Dan enak dipandang. Hul khadhirah, hijau. Ya, wa innallaha mustaqlikum fiha, dan Allah mempercayai, menitipkan kepada kalian. Ya. Jadi Allah ingin menguji, jadi ujian bagi kita dunia itu. Tapi jangan dicintai berlebihan. Justru kita tundukkan, kita taklukkan dunia itu untuk apa? Untuk menguatkan dan membuktikan cinta kita kepada Allah. Makanya dunia harus jadi sarana ibadah. Jadi masalah apakah kita harus menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, rasa kepakiran kita. Oh iya, semuanya. Ya, dengan kita hanya berharap kepada Allah itu kan termasuk. Kalau kita hanya berharap kepada Allah berarti kan kita merasa diri kita miskin. Diri kita hina di hadapan Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan berkaitan dengan cinta ini, bagaimana jika berkaitan dengan cinta dengan amal ibadah kita, Ustaz? Bagaimana kiat agar kita dapat mencintai amal ibadah kita sehingga kita dapat senantiasa istiqomah dalam mengerjakannya? Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, seorang yang memiliki hati pasti mencintai, karena fungsi hati itu untuk mencintai. Tinggal bagaimana dia memfungsikan hatinya dengan baik. Kalau dia mencintai, dia fungsikan hatinya untuk mencintai Allah, berarti dia fungsikan hatinya dengan fungsi yang benar. Kalau dia gunakan hatinya untuk mencintai selain Allah, berarti dia telah menyalahgunakan fungsi hati. Ya. Baik. Amal itu itu adalah ungkapan cinta. Kalau orang udah cinta pasti beramal. Tidak mungkin amal tanpa cinta itu bertahan lama. Gak mungkin. Makanya istiqomah itu artinya apa? Beramal secara kontinu karena cinta kepada Allah. Gak mungkin. Orang ngerjakan sesuatu kalau gak dengan hati gak bakalan bertahan dia. Silakan, misalnya contoh dia gak suka kerja di belakang meja. Gak nyaman, hatinya gak cocok. Mau digaji 10 juta pun dia gak bakalan bertahan bertahun-tahun. Karena dia gak bekerja dengan hati. Tidak dengan cinta. Ya, seorang pekerja kesehatan, ahli medis misalnya.
Dia menangani pasien yang luka, ada darah, ada nanah. Kalau dia tidak dengan hati, dia suka menangani orang, dia nggak bakal bertahan lama. Jadi amal itu, amal yang kontinu, akan terjadi ketika dia mencintai amal tersebut. Tinggal amal yang mana dulu? Amal soleh atau amal baik? Amal soleh atau amal toleh? Amal baik atau amal buruk? Kalau amal buruk, ya berarti gampang. Tinggal kuatkan cinta kita kepada dunia. Kalau amal soleh, tinggal kita kuatkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kita menjaga cinta kita kepada Allah? Tadi sudah disampaikan, jaga rasa takut kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita takut. Jaga kekuatan harapan kita, rasa harap kita kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Berharap hanya kepada Allah. Pasti mereka ngecewain. Sehebat apapun manusia pasti mengecewakan. Terhadap manusia jangan tahu berharap. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang takwa, kata beliau, takwa itu apa? Ya, takwa itu akhir dari cinta. Akhir dari takut. Mengenal Allah, cinta dan takut pada Allah, kemudian takwa. Karena takwa itu ungkapan amal. Karena kalau ulama ketika kita sudah bahas tentang takwa, takwa itu lebih identik dengan amal. Amalan-amalan yang menjauhkannya dari neraka, yang melindunginya dari neraka. Lihat penjelasan ulama tentang takwa apa? Ya, al-imtithal bi awamirillah wa tarkin nawahi, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, berarti amal. Jadi takwa itu amal. Jadi ikhwatul iman rahimahullah, agar kita bisa sampai kepada amal, kita harus cinta dulu kepada Allah. Agar kita sampai kepada amal soleh yang kontinu, maka kita harus berada pada posisi di mana kita memiliki kekuatan cinta kepada Allah. Bagaimana kita sampai kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan sebab-sebab dicintai Allah. Sebab-sebab dicintai Allah. Tapi kalau kita singkat dua, terhadap wahyu dan terhadap makhluk Allah. Terhadap wahyu kita harus merenung. Makanya Al-Quran itu Allah turunkan untuk direnungi, untuk ditadabbur. Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan adalah kitab yang penuh berkah. Ya, untuk apa? Liyadabbaru ayati, untuk direnungi, untuk dihayati maknanya. Jadi menghayati dan mentadabur Al-Quran itu sebab kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi? Mengamalkan amal yang Allah cintai. Yaitu apa? Mengerjakan amal-amalan sunnah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidaklah seorang hamba, ya, dan tidaklah hambaku selalu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Sehingga aku mencintai. Terhadap makhluk, tadabbur alam. Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi ala illa wa la tafakkaru fillah. Renungkanlah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Lihatlah kebesaran Allah, keagungan Allah di alam semesta. Ya. Dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Inkisar qalb. Ya, cengeng di hadapan Allah. Ya, memiliki hati yang luluh di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan orang yang akan diberikan naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah di padang mahsyar, yaitu rajulun dzakarallahu khalian fafadha aina, seorang yang selalu meluangkan waktunya untuk Allah, lalu berzikir dan beribadah kepada Allah di malam hari, kemudian dia menangis, cengeng di hadapan Allah. Dan banyak lagi bisa dilihat 10 sebab al-asbab al-jalibah li mahabbatillah. Ya, 10 sebab ya yang melahirkan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dengan kita perhatikan tersebut, ya, kita amalkan sebab-sebab tersebut, maka insyaallah akan tumbuh benih-benih cinta dalam hati kita sambil kita jaga hati kita dari mencintai dunia. Di antaranya dengan selektif dalam memilih teman dekat. Karena teman dekat itu dapat mempengaruhi agama kita. Teman dekat, kalau teman kita orang-orang yang cinta dunia, maka kita akan terpengaruh
Walaupun kita adalah orang yang taat kepada Allah, walaupun kita orang yang kata orang adalah orang yang istiqamah, tapi kalau teman dekat kita adalah orang-orang ahli dunia, maka kita sulit untuk menjaga iman kita, menjaga rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja Allah suruh untuk dekat dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Seraya Allah taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha." Ya, wasbir nafsak, tahan dirimu. Untuk apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk selalu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka. Ya. Untuk selalu beribadah kepada Rabb mereka. Jadi, ternyata kalau Nabi saja diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selektif dalam memilih teman agar terjaga rasa cintanya kepada Allah sehingga beliau tetap menghambakan diri kepada Allah, maka kita harus lebih dari Nabi alaihissalam, artinya lebih selektif dalam memilih teman, dalam memilih pendamping hidup, agar kita tetap beribadah, agar kita tetap cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui line telepon. Dan kita persilakan, kita angkat. Halo? Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Atiris. Baik, silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Bagaimanakah ya Ustadz kita membuktikan bahwa kita itu telah betul-betul mencintai Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tanya tentang bagaimanakah kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Jawabannya singkat, Bu. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Hanya itu. Dengan kita selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan konsisten terhadapnya, insya Allah semua yang Rasul contohkan kita kerjakan. Baik itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan amal perbuatan fisik, semuanya kita ikuti. Dengan kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, ibadah, akidah, akhlak, muamalat, berarti kita telah membuktikan cinta kita kepada Allah. Baik, barakallahu fiik. Di belakang Ibu Nur kita persilakan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Kita angkat, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Muhammad Abdul di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Nah, Bapak Muhammad, silakan Pak. Gini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang orang yang saya dapat mengenal tauhid darinya. Sementara orang itu masih isbal, masih merokok, dan masih mencukur jenggotnya. Bagaimana sikap saya terhadap orang tersebut? Nah, bisa diulang kembali Bapak dari awal? Begini Pak Ustadz, saya mengenal tauhid dan sunnah dari seseorang. Sementara tempat saya mengenal tauhid dengan seseorang itu, orangnya masih merokok, masih isbal, dan masih mencukur jenggot. Bagaimana sikap saya terhadap orang tersebut? Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Jawabannya. Ya. Tadi kan sikap kita, Bapak Muhammad, seperti yang Rasulullah SAW katakan, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, berarti telah sempurna imannya. Jadi artinya kita terhadap orang yang mengajarkan kita, memperkenalkan kita tauhid dan sunnah, tetapi dia masih bermasalah secara amal,
Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita mencintai karena Allah, mencintai karena ilmunya, karena kebaikannya, karena jasanya, karena kebenaran yang ada padanya, dan membenci karena kesalahannya. Ketika ada padanya sesuatu yang Allah tidak suka, isbal misalnya, rokok misalnya, ya, mencukur jenggot, itu kan Allah, sesuatu yang tidak Allah suka. Berarti kita terhadap dia, ya, mencintai karena pemahamannya, karena tauhidnya, karena sunnahnya, ya, dan membenci karena kekurangannya, karena kesalahannya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya sikap kita seperti apa, ya seperti itu, Pak. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Mencintai karena ada padanya sesuatu yang Allah cintai, di mana dia memiliki pemahaman tauhid yang bagus, kemudian memiliki pemahaman sunnah yang baik, walaupun secara amalia masih bermasalah, masih cacat. Kita cintai itu, dan juga kita bisa mengenal sunnah oleh karena Allah, kemudian oleh karena sebabnya. Kemudian kita benci dia karena ada padanya sesuatu yang Allah benci. Namun kalau kita katakan, apakah dia seorang guru yang ideal? Tentu dia bukan guru yang ideal. Guru yang ideal itu adalah seorang guru yang robbani. Dia bisa bukan hanya ngajar, tapi dia mencontoh. Seorang yang bertauhid harusnya dia cinta Allah. Karena tauhid itu ibadah itu cinta. Dia jangan hanya bisa mengajarkan tauhid. Kalau dia memahami dan menghayati tauhid, harusnya dia lebih cinta Allah. Harusnya dia lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Harusnya dia lebih takut kepada Allah. Kok bisa dia isbal? Kok bisa dia merokok? Kok bisa? Kok bisa dia mencukur jenggot? Apakah dia tidak tahu bahwa mencukur jenggot itu haram hukumnya? Saya kira mungkin dia tahu, tapi mudah-mudahan dia tidak tahu. Kebodohan dia menjadi uzur. Ya, kalau tidak tahu diberitahu. Jadi banyak faktor, ya, yang menyebabkan mereka seperti itu. Karena Bapak, untuk menjadi orang yang baik, artinya dia harus mencapai takwa. Takwa itu kata Syekhul Islam, tahapannya itu ada beberapa tahapan untuk bisa takwa, untuk bisa menjadi orang baik. Gitu. Yaitu apa? Mengenal Allah. Dia harus mengenal Allah. Dia harus mengetahui segala yang dicintai dan dibenci Allah. Dia harus tahu dulu tentang Allah. Semua yang berkaitan dengan Allah. Semua yang berkaitan dengan Allah. Mengetahui tentang Allah, mengenal Allah, sifatnya, namanya. Kemudian mengetahui segala hal yang dicintai Allah, dibenci Allah. Mengetahui orang-orang yang dicintai Allah, mengetahui orang-orang yang disukai Allah dan dibenci Allah. Udah tahu, baru apa? Baru dihayati ilmunya. Makanya kita diperintahkan untuk tadabbur. Tadabbur itu penghayatan. Kalau orang cuma tahu tapi tidak dihayati, nggak ada amal, tidak ada takwa, ikhwatal iman. Walaupun dia guru kita udah puluhan tahun yang lalu, dia ustadz, nggak menjamin. Kalau dia cuma tahu saja, tapi tidak dihayati ilmunya, yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, yang melahirkan rasa cinta kepada Allah, tidak akan ada yang namanya, ya, takwa. Makanya para ulama mengatakan, misalnya Ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukup orang yang takut kepada Allah, dialah orang yang berilmu. Innama yakhsha, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Al-ilmu khasyatullah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Ilmu itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa takut pada Allah. Jadi, tahu saja itu tidak cukup. Dia tahu tentang tauhid, tentang sunnah, tinggal penghayatan. Dihayati tidak. Kalau dia dihayati, dia buka contoh. Oh iya, Rasul berjenggot ya. Rasul memelihara jenggot. Kalau dia cinta Rasul, dia meniru Rasul harusnya. Kalau dia mencintai Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah berkata, la dharar, tidak boleh dalam Islam yang membahayakan. Oh berarti merokok membahayakan. Harusnya dia meninggalkan. Dia menyesuaikan seleranya dengan selera Rasul SAW. Nah, kalau sudah sampai kepada takut, sampai kepada cinta, maka akan muncul takwa. Jadi takwa itu setelah cinta dan takut itu kepada Allah itu setelah ilmu, setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya.
Dari pesan singkat ada Al-Ah atau Bapak Huda dari Jakarta, Ustaz. Apakah ketika kita menegur seseorang agar menjalankan syariat dan orang tersebut merasa sakit hati, Ustaz, karena teguran kita yang mungkin keras, dan hal yang demikian ini apakah merupakan yang menyalahi tawadhu, Ustaz, yang bertentangan dengan tawadhu? Nah, yang jelas kalau bicara tawadhu dari si orang yang kita nasihati, dia tidak menerima nasihat kita, tentu kita katakan belum tentu dia dibilang sombong atau dibilang tawadhu. Kita lihat cara kita memberi nasihat. Karena nasihat itu sesuatu yang gak semua orang mau nerima. Apalagi teguran kita, teguran yang berat. Teguran yang syarat dengan sunnah. Ya, seorang misalnya masih suka mengumbar aurat. Kita tegur. Tahu nggak? Orang yang suka mengumbar aurat, berpakaian seperti tapi tidak berpakaian, itu akan menjadi penghuni neraka. Kira-kira terima atau tidak? Dia tidak akan pernah menerima. Langsung kita katakan, orang yang suka mengumbar aurat itu jadi calon penghuni neraka itu. Kamu tahu nggak? Kamu bisa jadi calon penghuni neraka kamu. Hati-hati kamu, tutup aurat kamu. Subhanallah. Sesuatu yang baik itu, sesuatu yang benar itu indah. Sesuatu yang sesuai dengan sunnah itu indah. Tapi kalau kemasannya tidak indah, jadi orang akan menolaknya. Makanya dakwah itu harus dengan hikmah. Bukan sekedar menyampaikan. Jadi jangan dipahami sebelah, setengah-setengah. Banyak orang mengatakan, Rasul mengatakan kulil haqq walau kana murra, katakan yang benar walaupun pahit. Itu kan kalau memang itu hadis, Rasulullah SAW melihat pernyataan Allah Jalla wa Ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak, seru manusia untuk kembali kepada jalan Allah, untuk kembali kepada Allah dengan hikmah. Hikmah. Hikmah itu apa? Wadhu asy fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia bodoh, kita harus ajarkan dengan sabar, dengan lembut. Kalau dia kalau memang dia sedang marah, kita tidak boleh menasihatinya. Kalau dia berada di tempat umum, di muka umum, kita tidak boleh menasihatinya. Lihat sikon. Tutur kata juga pengaruh. Ya, merangkai kata, kalau kita ngomongnya pedas gitu, neraka kamu. Jenggot kok dicukur. Neraka kamu, tahu nggak? Orang yang dekat sama neraka itu orang yang syukur jenggot. Masya Allah. Emangnya yang punya surga cuma kita? Ikhwatal iman, lihat Nabi alaihissalam dikatakan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau kamu bersikap kaku dan berhati keras, kamu akan ditinggalkan oleh manusia. Itu Nabi. Allah perintahkan Rasul untuk bersikap lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu tidak akan pernah bersikap lemah lembut. Jadi menegur itu juga harus dengan hikmah, dengan lembut. Kalau cara memberi nasihatnya sudah keliru, lalu dia menolak, itu bukan salah dia. Dia tidak bisa kita katakan sombong, tapi kita yang salah. Orang yang kita nasihati, orang yang kita tegur, bisa kita katakan sombong ketika kita sudah berdakwah, menyampaikan kebenaran setelah melalui tahapan-tahapan dakwah yang benar. Ya, melalui tahapan. Pertama kita menyampaikan dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Dengan ilmu pastikan, ya. Misalnya kita paksakan itu masalah khilaf. Jangan kita misalnya melihat ada orang berzikir dengan tasbih. Kita bilang bid'ah itu mungkar, bid'ah itu sesat ujung neraka. Dia tidak tahu apa. Tasbih itu khilaf para ulama ahli sunnah. Tidak semua tasbih itu bid'ah. Tergantung motifnya. Gak bisa kita sempit perkara yang luas. Gak boleh, makanya kata ulama, la inkara bil masail mukhtalafiyah. Tidak boleh kita mengingkari permasalahan yang dikhilafkan para ulama. Jadi kita lihat, ini masalahnya apa dulu. Kalau ini masalah yang muttafaqin disepakati ulama, baik, berarti cara menyampaikannya yang diperlembut. Lihat sikonnya, waktunya.
Kemudian juga lihat orang ini tingkat intelektualnya seperti apa. Jangan terlalu tinggi kita bilang isbal. Isbal itu apa sih? Isbal aja belum tahu. Kita udah belum menjelaskan kepada dia isbal itu apa, hukumnya gimana, mana dalil-dalil yang mengharamkan, dampak-dampak dari negatif dari isbal. Kita belum menjelaskan. Kok sudah langsung mengingkari atau sudah menegurkan teguran? Jelaskan dulu. Sampaikan dulu, maaf. Sudah tahu belum isbal itu apa hukumnya? Rokok apa? Tahu nggak rokok? Rokok itu membahayakan. Masa orang Islam melakukan suatu hal yang membahayakan? Jadi diskusi saja, santai. Toh tugas kita hanya menyampaikan kok. Bukan merubah orang itu. Merubah orang itu menjadi baik, itu urusan Allah. Hidayah hati itu wewenangnya Allah Jalla wa'ala. Bukan wewenang kita. Makanya ketika kita bertugas hanya menyampaikan, maka cara menyampaikannya itu harus baik. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kira-kira seperti itu, Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kajian kali ini. Untuk menutup kajian kita, silakan pada Ustaz untuk memberikan ikhtitam. Baik. Kita akhiri ya kajian kita dengan beberapa poin kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa kita harus sebagai makhluk kita harus tawadhu. Makhluk yang tawadhu artinya makhluk yang tahu diri. Kalau dia sombong berarti merasa dirinya khalik. Di alam ini, yang ada di alam ini ya, hanya dua, khalik atau makhluk. Kalau kita khalik silakan, sombong boleh, ya, belagu boleh, congkak boleh, merasa hebat boleh. Tapi kalau kita bukan khalik, jangan coba-coba untuk menjadi orang yang sombong. Sehebat apapun itu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa tawadhu itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Jadi kita jangan meremehkan tawadhu. Jangan meremehkan tawadhu. Jangan kita menganggap tawadhu itu merendahkan diri kita. Jangan kita menganggap bahwa ini berarti kita ya tidak memuliakan diri kita. Tidak, justru tawadhu memuliakan diri kita. Nah, kalau kita memahami tawadhu itu ibadah, maka tawadhulah karena Allah. Jangan kata tawadhu, oh iya bapak saya ngajarin tawadhu karena mengikuti ajaran orang tua, karena tradisi, karena alasan apapun. Jangan, tawadhulah karena Allah. Makanya Rasul mengingatkan kita tawadhu karena Allah, karena tawadhu itu ibadah. Wa ma tawadhu ahadun lillah, tidaklah seorang tawadhu karena Allah. Karena Allah, tawadhulah karena Allah azza wa jalla. Ya. Tawadhu karena takut ketahuan dia kaya. Ada orang tidak mau ketahuan dirinya kaya. Ada orang tidak mau ketahuan dirinya menonjol, punya banyak kelebihan, dia tawadhu. Jangan, tawadhulah karena Allah. Yang kedua, tawadhulah karena atau sesuai dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Beda-beda tipis antara tawadhu dengan bohong. Ya, tawadhu dengan bohong. Kadang-kadang orang ya merendahkan diri mengatakan, oh saya nggak punya apa-apa. Ketika dia diminta untuk memberikan bantuan, aduh maaf saya nggak punya ini. Atau dia merendah. Jadi kadang-kadang orang yang tawadhu tapi dia bohong. Dia bohong. Ya ikhwan, menafikan kelebihan kita di saat orang membutuhkan kelebihan kita. Ya, kelebihan kita. Itu namanya bohong. Itu namanya bohong. Tapi kalau tawadhu, enggak, ini ya Allah berikan kemampuan, alhamdulillah. Tapi insya Allah kalau ada yang membutuhkan kemahiran saya, kemampuan saya siap untuk membantu. Alhamdulillah ini semua karena Allah. Itu tawadhu, jangan dinafikan. Oh saya nggak tahu apa-apa. Loh, kok dia tahu kok nggak tahu apa-apa? Dia harus tahu, iya alhamdulillah ini ilmu dari Allah. Dan ini amanat dari Allah yang harus saya gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk berkhidmat kepada kaum muslimin. Ya, jadi harus bertawadhu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tawadhu harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Yang artinya tunduk pada kebenaran, ya, kemudian juga dia tidak boleh menentang, tidak ada pada dirinya sikap menentang hukum Allah.
kemudian tidak menghina dan melecehkan manusia. Jadi kalau hanya salah satu saja dia belum dibilang tawadhu. Orang yang tawadhu adalah orang yang menerima kebenaran, tunduk kepadanya, tidak menentangnya dan tidak melecehkan manusia. Kalau sudah ada padanya 3 hal tadi, berarti dia layak disebut tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, wallahu taala alam, dan saya ucapkan terima kasih kepada Akh Abdul Ghaffar dan para kru di sini yang telah membantu di terselenggaranya acara dan kajian ini, dan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Jazakumullah khaira, dan kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.